Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Feblira Mursalina Putri dengan NPM B1A024304, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Prosedur hukum itu ibarat rambu lalu lintas, tanpa itu keadilan akan tersesat di jalan. Kalimat itu sangat pas menggambarkan hukum acara pidana. Ia bukan sekedar aturan kaku, melainkan paduan supaya setiap kasus pidana berjalan adil, teratur, dan transparan. Hari ini Feblira bakal jelasin gimana sih alur proses perkara pidana di Indonesia. Jadi teman-teman, proses perkara pidana di Indonesia itu punya 6 tahap utama, mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan. Tahap pertama adalah penyelidikan. Tahap awal ini dilakukan oleh polisi untuk mencari tahu apakah benar ada peristiwa pidana. Kegiatan menerima laporan masyarakat, mengumpulkan informasi, menilai bukti awal. Contoh ada laporan pencurian motor. Polisi pastikan motor benar-benar hilang. Dasar hukum pasal 1 angka 5 KUHP. Jika ada dugaan tindak pidana, barulah masuk ke tahap selanjutnya. 2. Penyidikan. Di tahap ini polisi sudah resmi mencari bukti dan mengarah ke siapa pelakunya. Kegiatan memeriksa saksi dan tersangka, menyita barang bukti, menggeledah, melakukan penahanan. Contoh, ada saksi melihat pelaku bawa motor, ditemukan kunci T. Dasar hukum pasal 1 angka 2 KUHP. Hasil akhir penyidikan adalah berkas perkara yang diserahkan ke jaksa. 3. Penuntutan. Sekarang giliran jaksa penuntut umum yang bekerja. Tugas, menyusun surat dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan. Status tersangka resmi berubah jadi terdakwa. Contoh terdakwa didakwa pasal 362 KUHP pencurian. 4. Persidangan di pengadilan negeri. Tahap paling penting dan panjang proses. 1. Jaksa bacakan dakwah. 2. Pemeriksaan saksi dan ahli. 3. Pemeriksaan barang bukti. 4. Tuntunan jaksa. 5. Pembelaan terdakwa. 6. Replik duplik. 7. Musyawarah hakim putusan. Hasil putusan bisa bebas lepas dari segala tuntutan hukum atau pidana. Contoh, hakim jatuhkan pidana 2 tahun penjara. 5. Upaya hukum. Kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, bisa menempuh jalur hukum lagi banding ke pengadilan tinggi, pasal 67 KUHP, kasasi ke Mahkamah Agung, pasal 244 KUHP, peninjauan kembali PK jika ada bukti baru, pasal 263 KUHP. 6. Eksekusi putusan. Tahap akhir dilakukan oleh jaksa keputusan berkekuatan hukum tetap. Bentuk eksekusi pidana, penjara, atau denda. Contoh terpidana jalani hukuman 2 tahun di lembaga permasyarakatan. Dasar hukum pasal 270 KUHP penutup. Itulah alur perkara pidana Indonesia. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi putusan. Setiap tahap punya dasar hukum, tujuan, serta pihak yang berwenang. Semua ini dirancang agar proses pidana tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Hukum tanpa keadilan hanyalah kekuasaan, dan keadilan tanpa hukum hanyalah angan-angan.